Halo Pips, kami kelompok 2 Resiko Kejahatan dan Keamanan Objek Vital ingin mempersembahkan stock shot video mengenai kebijakan pengamanan objek vital nasional di SeaWorld Taman Impian Jaya Ancol. Taman Impian Jaya Ancol merupakan taman hiburan yang terletak di kawasan Jakarta Utara, Indonesia. Taman ini dioperasikan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Lewat anak perusahaannya, yaitu PT Taman Impian Jaya Ancol, yang dimana merupakan bagian dari grup Pembangunan Jaya. Taman tersebut menempati luas 552 hektar di wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Ancol sebagai sebuah destinasi wisata telah menarik perhatian Gubernur Hindia Belanda, Adriaan Falkenir, pada awal abad ke-17. Namun, saat itu fokus pemerintah tertuju pada perang kemerdekaan. Potensi ini seolah menjadi terabaikan. Ancol kemudian berhasil menarik perhatian Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, yang pada akhir Desember 1965 memerintahkan dan menunjuk Gubernur DKI Jakarta, Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo, sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan daerah Ancol untuk mengembangkan Ancol sebagai sebuah tujuan wisata. PT Pembangunan Jaya berperan dalam mempersiapkan seluruh perencanaan proyek, mulai dari penyiapan konsep pengembangan, strategi, master plan, hingga kegiatan pembangunan lainnya, termasuk strategi pemasaran. Perencanaan yang fokus dan terkonsep dengan baik itu berhasil membuat kemajuan dalam proyek pembangunan Ancol, seiring dengan pengembangan perekonomian nasional dan membaiknya daya beli masyarakat. Ancol pun berkembang menjadi sebuah destinasi wisata terpadu, terbesar, dan terlengkap di Indonesia. Dalam video ini, kami akan membahas deskripsi singkat mengenai SeaWorld Taman Impian Jaya Ancol, apakah termasuk ke dalam objek vital nasional, dan bagaimana kebijakan keamanan serta resiko kejahatan yang telah terjadi sehingga dapat terciptanya strategi pengamanan yang telah dilaksanakan oleh pihak SeaWorld Taman Impian Jaya Ancol. Objek vital merupakan kawasan, tempat, bangunan, dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan. Objek vital nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Status objek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan atau kepala lembaga pemerintahan non-departemen dalam keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 pasal 3. Potensi wisata di kawasan Ancol didukung oleh keberadaan pantai yang indah dan menjadi destinasi wisata pantai dalam kota Jakarta serta hamparan pasir putih yang terbentang sepanjang 3,5 km. Selain itu, aktivitas bermain air juga sangat diminati pengunjung. Sejumlah acara juga disajikan untuk melengkapi keseruan berwisata di pantai. Beach fun dance, atraksi jet ski, dan flying board merupakan hiburan yang melibatkan pengunjung. Ada juga permainan aqua fun dan banana boat yang tak kalah seru. Ancol sendiri memiliki beragam tempat menarik untuk dikunjungi, antara lain Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventures, Ocean Dream Samudra, Pasar Seni, Alliance Eco Park, SeaWorld Ancol. Menurut keputusan Menteri Pariwisata, Ancol termasuk ke dalam objek vital nasional di sektor pariwisata yang meliputi kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan usaha di sektor pariwisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Dalam keputusan Presiden, yang dimaksud objek vital nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hidup orang banyak, kepentingan negara, dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
Dari penjelasan di atas, kawasan SeaWorld masih termasuk ke dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan bisa dikatakan sebagai objek vital nasional dikarenakan memiliki beberapa kriteria yang sesuai dengan keputusan Menteri Pariwisata dan keputusan Presiden. SeaWorld Ancol merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya dunia laut. Sebelumnya, SeaWorld berdiri dengan nama SeaWorld Indonesia yang diresmikan pada 3 Juni 1994. Namun, pada tahun 2015, terjadi peralihan manajemen dan dibuka kembali pada 1 Juli 2015 dengan nama SeaWorld Ancol. Peralihan tersebut mengalami perubahan dan tentunya menempuh visi misi baru untuk SeaWorld. Dalam operasionalnya, SeaWorld Ancol mengemban 3 misi besar, yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Melalui misi ini, SeaWorld Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan berkualitas. Dalam usaha memperkenalkan kehidupan biota yang hidup di alam, SeaWorld Ancol memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil, sampai biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan avertebrata serta 3 jenis reptil. Biota-biota tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Setiap tampilan akuarium atau wahana memiliki tema khusus untuk memberikan nuansa tersendiri dalam pesan yang disampaikannya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota baik secara biologis maupun keunikannya. Untuk manajemen SeaWorld, sumber daya manusia terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain bagian operasional, kurator, dan sarana-prasarana. Perihal bagian marketing dan desain, SeaWorld Ancol tidak mengelolanya, dikarenakan bagian tersebut termasuk ke dalam bagian yang dikelola secara sentral oleh bagian perencanaan dari Ancol. Karena kini SeaWorld Ancol belum melakukan ekspansi, maka jumlah sumber daya manusia dari SeaWorld Ancol tidak sebanyak pada saat manajemen dipegang oleh SeaWorld Indonesia dahulu. Dalam area yang termasuk ke dalam objek vital, sangat perlu diperhatikannya resiko kejahatan yang terjadi. Begitupun strategi pengamanan untuk mencegah terjadinya resiko kejahatan itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus selalu menjadi perhatian atau evaluasi pihak SeaWorld Ancol. Pertama, dari segi penugasan Satpam yang dimana sangat diperlukan untuk disebarluaskan ke beberapa titik yang ada di SeaWorld demi keamanan dan kenyamanan bersama. Contohnya jika kita lihat secara langsung pada saat momen kegiatan study tour yang dilakukan anak-anak sekolah untuk kegiatan bermain dan belajar, banyak sekali anak-anak yang menaiki kawasan dinding akuarium, di mana kondisi dinding tersebut lumayan tinggi dan bergelombang, sehingga akan mengakibatkan anak-anak yang naik ke atas bisa terjepit atau terjatuh. Yang kedua, segi kenyamanan. Pastinya para pengunjung sangat berharap pada pihak SeaWorld untuk dapat memberikan kenyamanan demi keberlangsungan kegiatan Explore SeaWorld. Dalam memberikan kenyamanan, pihak SeaWorld telah menerapkannya dengan baik, yang dimana adanya pendingin ruangan di setiap sisi, beberapa toilet, tempat duduk, dan diberlakukannya duduk selama wahana yang disediakan SeaWorld sedang berlangsung. Yang ketiga, segi keamanan. Pada saat kami mengunjungi SeaWorld pada tahun 2023 ini, SeaWorld telah menerapkan beberapa strategi keamanan yang sangat cukup, seperti diberikannya papan informasi keamanan di setiap sisi, dipasangnya beberapa CCTV, dan ditugaskannya para penjaga di setiap tempat yang sedikit berpotensi terjadinya kecelakaan. Seperti pada keluhan yang diutarakan oleh beberapa pengunjung SeaWorld pada tahun 2013 hingga 2018. Namun, tidak ada tindak lanjut dari pihak SeaWorld mengenai kejadian ini. Karena pada saat kami mengunjungi SeaWorld, keluhan yang diutarakan tersebut masih saja terjadi dan belum ada revitalisasi untuk kenyamanan bersama.
karena SeaWorld juga menjadi bagian Ancol, maka kita akan membahas strategi pengamanan yang sudah diterapkan dalam kawasan Pantai Ancol. Seperti yang kita tahu, bahwa Pantai Ancol sangat banyak peminatnya untuk bermain air, berenang, bermain wahana yang tersedia, atau sekedar menikmati udara pantai pada sore hari bersama keluarga. Untuk keamanan yang sudah diterapkan, kawasan Pantai Ancol sudah ada papan pemberitahuan peringatan, lifeguard, pos penjaga, security berpatroli, tali pancang pembatas pantai, pengawasan pantai selama 24 jam, nelayan wisata yang selalu berada di sepanjang kawasan Ancol untuk membantu pengamanan. Seperti pada kasus yang ada, terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung merupakan prioritas yang paling utama bagi Ancol. Maka pihak Ancol selalu terus evaluasi dan meningkatkan standar pelayanan operasional agar setiap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Seperti yang sudah diinformasikan di awal, bahwa manajemen keamanan SeaWorld menjadi satu dengan pihak sentral Ancol, yang dimana dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha. Sistem manajemen risiko dijalankan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengantisipasi ketidakpastian atau kerugian yang mungkin muncul. Perusahaan menyadari bahwa beberapa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Untuk itu, penerapan manajemen risiko di perusahaan senantiasa mengacu pada ISO 31000/2018 Risk Management Guidelines, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah DKI Jakarta, dan juga pedoman Good Corporate Governance perusahaan menjadi dasar untuk mengimplementasikan GRC, Governance, Risk, and Compliance, dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional perusahaan berdasarkan ISO 31000/2018 Risk Management Guidelines. Perusahaan manajemen risiko perusahaan terdiri dari yang pertama, komunikasi dan konsultasi. 2. Lingkup, konteks, dan kriteria. 3. Penilaian risiko. 4. Perlakuan risiko. 5. Pemantauan dan kaji ulang. 6. Pencatatan dan pelaporan kebijakan. Pada intinya, objek vital nasional merupakan suatu usaha atau kawasan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sesuai dengan keputusan Menteri Pariwisata, Ancol termasuk ke dalam objek vital nasional di sektor pariwisata, yang dimana SeaWorld masih termasuk ke dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan secara tidak langsung, SeaWorld termasuk dalam bagian objek vital nasional. Untuk kebijakan pengamanan yang diterapkan SeaWorld dan Taman Impian Jaya Ancol secara menyeluruh sudah baik dan hampir sempurna. Namun jika dilihat dari keluhan beberapa pengunjung dan kasus yang terjadi, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen Ancol untuk kebijakan, keamanan, dan resiko.